Teman-teman, sebelum nonton jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. From the inside for your daily life, To the recommendation for your style, and this is Daily Lifestyle. Hai viewers, welcome to Daily Lifestyle bersama aku Natasha Liotania. Dan aku Septa Andrian. Caca, apa kabarnya hari ini? Aku semangat banget hari ini Septa, soalnya mau ketemu kamu. Aduh, Caca bisa aja ya. Aku tuh kenapa ya viewers, selalu seneng gitu ketemu Caca karena energinya tuh positif banget gitu loh. Thank you loh Septa. Dan yang pasti kita berdua kembali bisa menemani viewers nih, tentunya untuk share informasi menarik seputar dunia lifestyle dan juga fashion tentunya. Tentunya mengawali perjumpaan kita kali ini, aku ada informasi menarik dari salah satu pecinta dan penggiat wastra yaitu Dani Rose. Nah, kamu ingat nggak beberapa waktu lalu kita juga pernah membahas batik Brandan khas Sumatera Utara. Betul sekali, aku tuh inget banget dong Ca. Jadi Dani Rose ini salah satu pendiri kampung batik Brandan itu. Memang ada informasi apa sih Ca? Nah, jika beberapa waktu lalu kita sudah bahas tentang batik Brandan ini, kali ini melalui tangan dinginnya, beliau pun membuat karya busana yang cukup kreatif di mana memadupadankan berbagai kain wastra menjadi satu kesatuan yang indah. Nah, gimana kalau langsung aja kita lihat informasi selengkapnya berikut ini. Viewers, Dani Rose dikenal sebagai salah satu pecinta dan penggiat kain warisan Nusantara. Salah satu yang menjadi ciri khasnya adalah batik Brandan yang merupakan batik asli dari Sumatera Utara. Tidak hanya memiliki keinginan kuat untuk mengembangkan batik asal daerahnya, setiap koleksi yang dikaryakannya selalu berhasil memadupadankan wastra dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Nah viewers, seperti apa koleksi busana Dani Rose ini ya? Yuk langsung saja kita lihat. Halo viewers, saya Dani Rose. Saya adalah salah satu penggiat dan pecinta wastra Indonesia. Nah, saat ini saya dalam desainnya selalu memakai wastra Indonesia. Salah satunya adalah batik Brandan yang berkonsep batik Melayu. Nah, ini adalah sebagian dari koleksi-koleksi saya. Sebagian dari koleksi-koleksi yang saya buat itu selalu dicampur dari mulai batik Melayu. Kebetulan kan saya ini adalah pembuat batik Melayu. Jadi batik Melayu selalu saya konsep dengan seperti ini nih, dengan ulos. Jadi selalu saya padu padankan dengan ulos, dengan tenun, dengan lurik. Jadi kenapa selalu saya dalam setiap desain saya selalu ada ya, bukan sering sih, bukan setiap sekali, tapi selalu ada paduan dari tenun, motif-motif songket, ulos, terus ada lurik gitu, karena kecintaan saya terhadap wastra Indonesia. Jadi kita padu padankan, sebenarnya ini adalah batik Brandan gitu ya. Kalau saya konsepnya, kenapa selalu ada padu padannya dengan wastra yang lain? Karena saya menginginkan adanya kecintaan dalam setiap desain saya ini, customer saya, bahwa batik itu bisa dipadu-padankan dengan yang lain dan kelihatan juga lebih elegan dan bagus ya, tercantik gitu ya. Karena kalau hanya batik aja kan terlalu monoton. Jadi setiap desain saya selalu saya kombinasikan dengan yang lainnya. Nah, seperti ini nih. Ini juga kombinasinya dengan brokat. Ini batik Melayu. Ini ada kainnya. Jadi satu kesatuan gitu ya. Dan di sini di belakangnya ada tenun Baduy. Jadi ini ada lurik gitu ya. Jadi dalam setiap desain selalu memadupadankan dengan wastra yang lainnya. Nah, ini seperti ini. Ini adalah motif dari batik Melayu. Oke, ini dia. Kita lihat tentang ini.
idenya itu selalu berawal, selalu konsepnya saya kan seneng ya tampil itu kelihatan elegan. Setiap wanita itu pasti harus kelihatan lebih cantik, lebih elegan. Jadi tidak perlu juga kita harus mahal, membeli dengan harga yang tinggi, tetapi dengan harga terjangkau yang dengan yang budget yang biasa juga bisa, asal kita bisa memadupadankan bahan yang tepat untuk konsep di desain ini. Nah seperti ini adalah batik yang idenya bagaimana ya dengan paduan batik yang full batik ini tapi tidak kelihatan jenuh ya gitu ya, kelihatan monoton. Nah saya padukan dengan warnanya yang polos tetapi ini memakai tenun juga. Jadi konsepnya tetap dengan tenun, dengan batik biar tidak terlalu rame, makanya saya buat batiknya yang warnanya lebih polos dan senada dengan motif yang ada di dalam batik ini. Satu lagi nih, mungkin banyak yang tanya nih ya, terutama para customer saya selalu mengatakan bahwa motif saya kan selalu yang ceria, yang warnanya colorful gitu. Kenapa? Karena saya tuh merasa hidup ini kan harus happy, harus selalu bahagia gitu ya. Jadi walaupun saya sebenarnya kalau untuk diri saya senangnya yang gelap-gelap ya, tapi saya ingin menciptakan suatu desain, suatu gaun gitu ya, pemakainya tuh merasa selalu happy, kelihatan dengan tampilan yang warna-warni, begitu sih. Nah, viewers, tadi sudah saya kasih lihat ya, perlihatkan bahwa di sini ada sebagian koleksi-koleksi dari desain saya yang tunik. Nah, di sebelah sana, yuk kita lihat ada desain lebih kekinian lagi yang bisa dipakai oleh remaja saat ini. Nah, viewers, yang di sini ini desainnya lebih kekinian, khusus untuk remaja dan anak muda tentu saja ya. Jadi bajunya tetap dengan perpaduan batik dan juga tenun, juga lurik. Ya, di sini juga ada kainnya, jadi bisa dipadu-padankan atas bawah. Kalau ingin untuk acara-acara misalnya nih, kamu bisa pakai ini untuk ke kantor. Tapi nanti mungkin siang sore hari ada undangan nih. Nah, bisa dipakai sekalian dengan kainnya untuk acara resmi juga. Jadi ada beberapa multifungsi yang saya buat. Nah, juga di sini ada nih baju-baju cowok untuk yang pria nih, nah yang cowok-cowok nih yang masih muda nih, anak-anak muda juga bisa nih membeli di sini di saya nih juga ada desain untuk baju kemeja, tapi tetap juga dengan konsep batik. Dan di sini saya bordir sedikit, ya, di bordir, tidak full batik, tapi tetap keren dan maco. Tuh. Baju-baju cowok juga ada beberapa. Nah, tetap saja saya juga selalu memadukan juga ini juga dengan wasra, ini batik dan ulos. Bisa dipakai juga ke kantor, juga bisa juga untuk misalnya kita ingin jalan-jalan santai, di bawahnya pakai jeans juga lebih keren ya. Nah, yuk kita lihat lagi di sebelah sana ya. Nah, di sini juga ada nih, ini bisa unisex loh, bisa dipakai oleh cewek dan cowok, juga tetap dengan batik, ada kantongnya, ada juga ini ulos, tetap dengan kombinasi, di belakangnya full batik. Ini juga salah satu desain terbaru. Tetap saja dengan ulos juga. Kenapa sih dengan ulos atau dengan motif-motif atau dengan kain-kain yang lain? Karena saking saya tuh cintanya nih dengan wasra Indonesia nih. Jadi kan walaupun saya punya batik nih, punya produksi batik sendiri, tetapi tetap saja konsepnya saya campurkan, saya padu-padankan dengan motif yang lain. Ada lurik, ada tenun, ada ulos, ada songket, biar kelihatan kecintaannya terhadap budaya seni dan budaya Indonesia. Nah, ini nih lebih kekinian lagi nih dengan tema anak muda zaman sekarang. Ini bisa dipadu-padankan dengan jeans, dibawa ke kantor juga bisa untuk jalan-jalan healing-healing, atau sekarang tuh kita pengen dengan teman-teman nongkrong-nongkrong gitu ya. Ini keren. Nah, viewers, itulah tadi sebahagian dari desain-desain batik dan juga selalu menggunakan nuansa Indonesia dari Dani Rose dan juga Kampung Batik Panggang Brandan.
Dan batik itu walaupun mungkin sebagian banyak ya batik itu kan untuk baju-baju resmi ya gitu ya. Nah, tapi kalau kita pinter, kalau kita bisa mengaplikasikannya, memadu-madankannya dengan bahan-bahan lain, itu tetap juga kelihatan lebih elegan, lebih keren, juga tidak kalah matchingnya, tidak kalah kerennya bila dipakai juga dengan busana sehari-hari, pakai jeans ataupun kalau kita pengen lebih santai lagi, itu juga lebih keren lagi gitu ya. Jadi jangan khawatir, jangan takut bahwa kalau kita memakai batik itu kesannya gimana gitu, seperti tua atau apa gitu ya, kaku atau seperti tapi tidak gitu ya. Dengan batik juga kita bisa tampil lebih elegan. Selain itu kita juga sekaligus mempromosikan dan mensyiarkan budaya yang ada di Indonesia. Kecintaan kita terhadap warisan nenek moyang itu perlu. Kenapa? Warisan nenek moyang itu harus tetap kita lestarikan karena tidak boleh punah begitu saja. Semakin sering kita memakai produksi anak bangsa, semakin sering kita mengatakan pada dunia bahwa kita ini punya loh sesuatu yang khas, sesuatu yang luar biasa, seni dan budaya yang luar biasa dari bangsa kita. Dan jangan lupa UNESCO kan sudah menetapkan batik sebagai miliknya bangsa Indonesia, dan kita juga harus turut mendukung itu biar kita semakin dikenal dengan ciri khasnya kita. Nah viewers, itu tadi yang sebagian saya ceritakan tentang batik dan warisan Indonesia. Semoga banyak menginspirasi dan sampai jumpa di koleksi-koleksi terbaru dari Dani Rose. Gimana Nita? Kamu tadi udah lihat karya busananya kan? Kalau menurut aku sih, amazed banget sih. Keren banget Caca. Aduh kenapa sih ya desainer lokal tuh keren-keren abis semuanya, top banget pokoknya ya. Nah kalau tadi kita lihat satu busana ada 2 hingga 3 perpaduan kain wasraca, itu benar-benar menarik sekali. Well, setelah ini aku masih punya informasi lainnya, tentunya nggak kalah menarik nih. Tentunya kamu yang suka sama grup band Gigi atau viewers yang suka sama grup band Gigi, kamu wajib banget simak liputan ini. Kira-kira ada apa? Berikut informasinya untuk kamu. Viewers, grup band Gigi tentu saja menjadi salah satu grup band legendaris yang hingga kini memiliki fans yang cukup setia. Tentunya bukan hal mudah memupuk kebersamaan dan kekompakan selama 30 tahun berkarya. Kali ini merayakan ulang tahun yang ke-30, grup band Gigi kembali akan menggelar konser bertajuk The Best of Gigi Road to 30th Anniversary. Perjalanan Gigi tour, perjalanan Gigi show tunggal, ulang tahun berapa kali tunggal kan tuh, ada 15, ada 17, ada 20 ya. Wah yang tunggal-tunggal deh. Kan ada beberapa konsep, bukan hanya memainkan lagu ya, tapi maksudnya mungkin handyman apa, Thomas dengan ada konsep apa, Bujan dengan konsep apa, itu akan kita, kemungkinan akan kita dibawain dengan polesan-polesan baru lah, karena kan udah berapa tahun juga kita tidak, berarti 17 tahun ya terakhir show tunggal gede. Iya, show tunggal gede di Sora kan berarti 17 tahun Gigi, sekarang 29, berarti berapa tahun kan. Ya pasti ada itu beberapa konsep dibawakan, tapi pasti dengan pola-pola sekarang, karena kan perubahan 9-10 tahun itu kan dari teknologi alat musik juga udah berubah, itu kan akan kita bisa tambahkan gitu, untuk supaya penonton juga jadi ada suguhan yang oke lah, boleh kita umurnya band 30 atau 29 tahun, tapi kan boleh dong dengan memakai teknologi sekarang, jadi ada kekiniannya, ada freshness dan sebagainya. Konser ini rencananya akan dilaksanakan di 5 kota besar di Indonesia, berawal di Malang pada 6 Mei 2023, Yogyakarta 20 Mei 2023, Surabaya 3 Juni 2023, Jakarta 17 Juni, dan berakhir di Bandung pada 24 Juni 2023 mendatang. Kenapa 5 kota ini? Karena sebenarnya 5 kota ini mewakili majority kali ya, boleh dibilang ya, kota besar lah. Kita pengen starting dari kota yang besar dulu, Jakarta, Bandung, Surabaya, Malang, dan juga Yogyakarta.
Satu hal spesial dari tur band yang digawangi oleh Arman Maulana, Dewa Bujana, Thomas Ramadan, dan Gusti Hendy ini adalah konsep yang bertajuk 360 derajat, di mana tata panggung, pencahayaan, dan tata suara yang memanjakan penonton dan tentunya sangat berbeda dari yang ada. Panggungnya pasti itu, terus setlist pastilah kita tidak seperti kalau manggung biasa ya, karena durasinya juga kita 2 jam lebih mungkin. Kita kemarin ke Neutron minta simulasi ya. Ada sebelum show tour kita minta simulasi. Berarti kan simulasi memang benar-benar harus di sebuah gor. Kadang over jadi yang ke belakang gitu, kayak gitu mental. Jadi misalnya ini beneran ditujukan untuk 200 meter, ya ke situ aja dia. Tidak hanya itu saja, nantinya dalam setiap konser Gigi akan membawakan sebanyak 25 hingga 30 lagu terbaik mereka. Dengan durasi tampil sekitar 2 jam, termasuk single yang baru akan dirilis saat tur nanti. Baru keluar 2002 album, ya 2001 atau 2002. Yang belum pernah ada lagi, karena setelah itu albumnya kan banyak hingga sekarang ini. Mudah-mudahan nanti konser ini kitanya seneng, orang yang datangnya juga seneng dan punya kesan. Saja